Untuk selanjutnya, maksudnya di acara selanjutnya. Yang kedua adalah pembicara kedua, barangkali bisa ditampilkan CV-nya. Yang kedua adalah Dr. Susi Yusnadewi, SPKJ, konsultan Mars, psikiater konsultan anak dan remaja yang juga merupakan ketua dari seksi elektrofisiologi dan neuroimaging PDSKJI. Pada hari ini beliau akan memajukan suatu materi yang judulnya adalah tentang mohon maaf ini maaf barangkali kok hilang ya. Dr. Susi, silakan. Judulnya tentang mungkin waktu dan tempat saya serahkan kepada Dr. Susi dulu. Ini ada error di HP saya, maaf. Ya, terima kasih Dr. Hilma atas perkenalannya kepada saya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas panitia atas undangannya untuk bisa berbagi atau sharing pada acara yang semangat ini, yang bikin semangat ini ya. Dan kemudian juga Dr. Hafiz dan kemudian para peserta yang hadir. Ya, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan teknologi berbasis bukti untuk diagnosis dan terapi gangguan jiwa. Ini kita lihat sepintas ya, bagaimana ya. Jadi overview dari makalah saya. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang elektrofisiologi, kemudian EEG, dan kemudian juga tentang neurofeedback dan transkranial magnetic stimulan, kemudian ECT, dan sedikit tentang neuroimaging dan bagaimana aspek etiko-legalnya. Baik, kita mulai pertama. Yang pertama adalah kita bahas tentang bagaimana elektrofisiologi dan neuroimaging di Indonesia saat ini. Jadi perkembangan elektrofisiologi dan neuroimaging di Indonesia dalam beberapa tahun belakang bergerak cepat. Kehadiran metodologi elektrofisiologi dan neuroimaging menjadi tren update baik dalam diagnosis maupun terapi. Dan hal ini akan memberikan harapan bagi perkembangan psikiatri untuk melengkapi modalitas diagnosis dan terapi yang ada sebelumnya. Oh, ini kebalik ya, ini dia overview-nya ya. Nah, elektrofisiologi adalah suatu bidang ilmu yang mencakup mulai dari arus melalui saraf hingga sinyal dalam instrumen hingga proses elektrokimiawi dalam sel dan organ tubuh. Dan macam-macam elektrofisiologi dalam bidang psikiatri antara lain adalah kuantitatif EEG, kemudian EEG itu sendiri atau kualitatif EEG, neurofeedback, transkranial magnetic stimulan, dan elektrokonvulsif terapi. Nah, EEG adalah suatu alat ya berbasis digital yang saat ini berbasis digital. Namun pada sejarahnya penggunaan alat EEG ini sudah dimulai pada tahun 1924 ketika Hans Berger, seorang ahli fisiologi dari Jerman ya, jadi seorang ahli fisiologi dan psikiatri dari Jerman untuk pertama kali melakukan perekaman pada otak manusia. Nah, EEG ini berfungsi untuk menilai neurofisiologi atau sistem kerja sel otak pada sel saraf. Dan interpretasi dari klinik temuan EEG itu dikaitkan dengan kondisi pasien, misalnya gejala klinis dari pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya. Lalu penggunaan komputer untuk analisis EEG ini dimulai pada tahun 1970 dan oleh Mark Neuer mengenalkan EEG digital untuk pertama kalinya pada tahun 1997. Dan EEG digital ini memberikan banyak keuntungan, ya seperti memilih fitur yang mudah untuk perolehan EEG yang benar, lalu bagaimana dengan sensitivitas parameternya dan rentang frekuensi untuk menganalisis
hanya pada bagian tertentu dari sinyal EEG untuk lebih tepat dan spesifik. Jadi tidak semua digunakan atau tidak semua dinilai. Lalu bagaimana tentang kuantitatif EEG atau Key EEG, dan inilah yang biasa digunakan di bidang psikiatri. Jadi McNewer memperkenalkan konsep EEG kuantitatif atau kuantitatif EEG. Kuantitatif EEG adalah suatu pemetaan otak ya, atau the brain mapping. Kita menyebutnya KEEG atau brain mapping. Jadi merupakan analisis EEG modern dan melibatkan perekaman sinyal. Dan kemudian KEEG sebagai alat yang berfungsi untuk menganalisis aktivitas elektrik atau gelombang otak dengan menilai gambaran pola kuantitatif yang digunakan sebagai prosedur untuk menilai adanya kelainan fungsi otak. Nah, jadi kalau kita lihat kalau gambaran EEG adalah yang dinilai adalah kualitatifnya, bagaimana penajamannya, kemudian ketempulannya gitu kan. Sedangkan kalau untuk kuantitatif diukur kuantitasnya, bagaimana frekuensi mana yang lebih dominan, dan kemudian juga bagaimana amplitudonya, dan ini bisa menentukan apakah ada masalah dalam fungsi dari otak dengan diagnosis tertentu. Dan EEG di digital diproses, dirubah, dan dianalisis menggunakan algoritma matematik yang kompleks. Prosedur KEEG juga memproses aktivitas EEG yang direkam dari rekaman multi elektroda menggunakan komputer. Nah, untuk perekaman dari KEEG ini memang kita menilai sesuai dengan kebutuhan. Ya, biasanya untuk bagian-bagian tertentu kita hilangkan dan kita ambil bagian-bagian yang memang kita butuhkan. Lalu untuk apa saja pemeriksaan KEEG di dalam bidang psikiatri? Nah, KEEG ini digunakan untuk screening dan untuk alat bantu diagnosis, ya. Kemudian juga sebagai dasar untuk dilakukan terapi farmakologis atau non farmakologis, ya. Biasanya kita bisa menggunakan ini untuk sebagai follow up, misalnya psikoterapi dalam jumlah waktu tertentu atau sesi tertentu. Dan kemudian juga untuk farmakoterapi kita melihat bagaimana peta otaknya, adakah perubahan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi dengan farmakologi. Atau bisa juga kita gunakan dengan alat-alat lain seperti neurofeedback, kemudian juga dengan transcranial magnetic stimulan, atau juga dengan ECT, bagaimana kita melihat perubahan dari pola gelombang otak. Jadi kita bisa melihat follow up hasil dari terapi ini dengan alat KEEG ini. Kemudian abnormalitas KEEG tidak khas pada suatu penyakit, tapi memang menggambarkan kelainan fungsional yang terjadi pada otak. Ya, jadi KEEG ini memang tidak patognomonik dengan misalnya semua individu itu sama, tidak seperti itu. Jadi ada kekhasannya memang untuk patognomonik, tapi setiap individu tentu berbeda. Nah, ini adalah mungkin kecil ya, gambaran dari bagaimana sih kita melihat pola gelombang otak. Jadi kita lihat bahwa frekuensi di dalam dalam peta EEG itu ada frekuensi yang disebut dengan delta, ada 5 ya, yaitu delta dengan frekuensi 5 sampai 3,5 Hz, yaitu biasanya dalam keadaan deep sleep atau biasanya didapat pada infantil atau anak-anak yang di bawah 1 tahun. Kemudian kalau catatan pentingnya kita melihat bahwa ini misalnya kita pada melihat gambaran pola delta pada orang anak-anak yang dengan tidak infan, jadi udah anak-anak yang cukup besar atau kemudian anak-anak yang di atas 3 tahun, maka ini kita melihat bahwa apakah ada gambaran secara signifikan misalnya dari gambaran adanya perubahan atau masalah di dalam cognitive impairment. Jadi kita bisa memperkirakan ya, karena ini adalah sebagai alat bantu diagnosis apakah ada masalah di dalam cognitive impairment. Lalu gelombang theta yaitu 3,5 sampai 7,5 Hz ya. Ini biasanya terjadi pada young children, kemudian juga pada keadaan ngantuk, dan kemudian pada anak-anak dengan gangguan belajar. Dan misalnya ini adalah termasuk gelombang lambat ya. Jadi theta dan delta adalah gelombang lambat. Jadi biasanya ini permasalahan yang terjadi dalam beberapa diagnosis gangguan psikiatri anak, misalnya gangguan ADHD. Jadi permasalahan di dalam atensi, kemudian juga permasalahan di dalam fokus atau impulsivitas. Nah, kemudian juga gelombang alfa yaitu 7,5 sampai 13 Hz. Nah, ini biasanya kita bisa melihat pada gambaran EEG biasanya pada keadaan mata tertutup.
Dan ini berhubungan dengan pada saat kita melakukan relaksasi atau dengan self awareness atau dengan kesadaran penuh. Biasanya dilakukan pada saat meditasi atau apa namanya, ya meditasi atau misalnya kita dalam keadaan mindful gitu ya. Kemudian juga bila eksesif alfa, jadi bila alfa meningkat, ini kita bisa memperkirakan bahwa ada masalah di dalam kesulitan belajar, ya, kemudian emosional yang cukup stabil, tapi juga berhubungan dengan masalah di dalam lingkungan. Kemudian gelombang beta 13 sampai 30 Hz. Dan ini jaraknya cukup jauh. Jadi gelombang beta ini dibagi menjadi gelombang beta lambat, beta cepat. Dan beta cepat juga ada beta 1 dan beta 2. Jadi cukup banyak variasi dari gelombang beta. Nah, ini adalah gelombang yang memang dibutuhkan pada saat kita beraktivitas. Jadi di mana pada saat kita alert ya, kemudian aktivitas berat, ya biasanya ini menunjukkan adanya diperlukan pola gelombang beta. Kemudian jika beta meningkat, maka ini akan berhubungan dengan terjadinya anxiety atau obsesi kompulsif atau irritabilitas, jadi emosional yang tinggi. Nah, kemudian gelombang gamma ini cukup tinggi ya, di atas dari gelombang beta. Nah, ini adalah suatu tugas mental yang berat ya, yang kemudian kalau di sini dikatakan meditasi berat ya. Nah, tapi saya sampai saat ini saya juga belum begitu paham apa yang dimaksud dengan meditasi berat karena belum pernah kita mengalami hal-hal seperti ini. Nah, ini juga jika mengalami dengan kondisi gelombang gamma yang tinggi ya, maka kemungkinan terjadi permasalahan di dalam kognitif karena kecemasannya sangat luar biasa. Nah, ini mungkin kesimpulan sedikit ya dari tadi. Jadi gelombang beta merupakan gelombang cepat yang berhubungan dengan kognitif dan konsentrasi. Gelombang SMR atau yang disebut dengan gelombang beta lambat ya. Ini adalah suatu gelombang yang terjadi pada korteks sensori motor yang jika seorang fokus atau bila seseorang dalam tantangan fisik. Kemudian gelombang alfa adalah gelombang lambat ya. Sebenarnya lambat ke cepat ya, ke gelombang beta yang ini bekerja untuk relaksasi, kemudian gelombang theta adalah gelombang yang lambat. Nah, ini adalah suatu gelombang yang biasa terjadi pada saat mimpi dan kemudian tidur, dan ini biasa terjadi pada anak-anak dengan hiperaktivitas dan inatensi. Dan gelombang delta adalah gelombang yang lambat, dan ini biasanya kalau ada gelombang delta yang tinggi, biasa kita curiga adanya masalah gangguan mental organik atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan cognitive impairment yang berat. Jadi ini adalah gambaran KIG dalam bidang psikiatri yang bisa kita lakukan pemeriksaan ini untuk sebagai pemeriksaan penunjang, yaitu demensia, ADHD, autisme, gangguan cemas, depresi, adiksi, skizofrenia, OCD, dan lain-lain. Ini adalah gambaran KIG pada kasus psikiatri. Kita lihat gelombang anterior ya, terutama di daerah atas ya, daerah frontal, daerah temporal ya. Kemudian ini meningkat ya, dan ini meningkatnya dengan gelombang theta. Ya, jadi padahal pada saat aktivitas harusnya seorang anak ya membutuhkan gelombang kerja, tapi ternyata yang didapatkan atau yang terjadi adalah gelombang lambatnya. Makanya terjadi permasalahan di dalam konsentrasi. Ini adalah autisme, ya kita lihat ini adalah gambaran absolute power dan kemudian relatif. Yang kita bedakan kalau absolut ini adalah gambaran individu dari pasien itu sendiri, sedangkan relatif adalah dibandingkan dengan rata-rata normal. Jadi kalau kita lihat perbandingan ASD ya, ini relatif yang kita biasa melihatnya dari gelombang dari relatif power-nya, karena relatif power itu membandingkan dengan anak-anak yang normal. Jadi biasanya kalau anak ASD itu terjadi gambaran ini ya, jadi masalah di dalam anterior dan kemudian posterior, dan kemudian di daerah sentral pada gelombang tetanya, kemudian juga gelombang alfa juga di daerah sentral. Jadi kita lihat dominansinya pada anak-anak autisme itu didominasi oleh gelombang lambat. Nah, makanya anak-anak seperti tersebut sulit sekali berkonsentrasi, tidak peka terhadap lingkungan, ya sulit menerima informasi ya karena masalah di dalam anterior dan posteriornya.
Nah, ini adalah depresi ya, kita lihat bahwa ada masalah di dalam pola gelombang otak, terutama di daerah gelombang theta. Biasanya ini terjadi penurunan fungsi kognitif pada depresi yang lama. Nah, ini biasanya kita bisa melihat perbandingan ya, biasanya dilakukan terapi dengan farmakoterapi atau dengan bantuan dengan transkranial magnetic stimulan. Bisa kita lihat perubahan dari pola gelombang otaknya atau pola QEEG-nya. Nah, ini adalah demensia juga seperti itu, ada pola gelombang lambat di daerah sentral dan kemudian di daerah posterior. Ini juga gangguan cemas, kita perhatikan bahwa adanya pola gelombang otak di daerah gamma ya, di daerah gelombang yang sangat cepat ya, sehingga mengakibatkan tidak bisa, tentu saja kalau gangguan cemas ini irritable ya, akan menjadi irritable ya, dan emosi yang cukup yang tidak stabil ya. Ya, oke. Nah, kemudian kita lanjut kepada neurofeedback. Neurofeedback atau yang biasa disebut dengan neuroterapi atau kuantitatif EEG biofeedback. Jadi biasanya sekarang ini dikembangkan. Kalau dulu kita bisa melihat seperti tadi Dr. Hafiz memperlihatkan tentang HRV, ya ini adalah suatu bagian dari biofeedback ya. Biofeedback. Tapi kalau misalnya kuantitatif QEEG biofeedback itu biasanya kita melihat frekuensi dari gelombang tertentu di daerah otaknya. Nah, ini kita neurofeedback ini sekarang ini sudah banyak ya digunakan oleh praktisi kesehatan mental. Jadi bukan hanya psikiater, tapi juga psikolog, kemudian sekarang juga neurolog, ya. Karena ini adalah suatu proses pelatihan otak ya. Jadi neurofeedback ini non-invasif yang berdasarkan aktivitas gelombang otak yang bertujuan untuk melatih otak berfungsi dengan baik. Jadi dirancang untuk meregulasi ulang ya dan mengoptimalkan homeostatis neuron dan non-aktivitas antar bagian di otak. Jadi yang dipentingkan adalah homeostasis ya. Jadi sel-sel otaknya nih homeostasis. Kemudian di neurofeedback ini digunakan juga untuk kasus-kasus non psikiatri, tapi untuk kasus-kasus untuk bukan untuk meningkatkan performance, misalnya kebugaran mental, peningkatan performa diri dan untuk regulasi diri. Nah, jadi ini adalah indikasinya. Jadi untuk relaksasi, untuk perhatian dan konsentrasi, kesadaran diri, dan kemudian juga sebagai tambahan untuk meditasi dan hipnosis. Jadi misalnya kita untuk menginginkan atau kita melihat apakah ini sudah dalam keadaan hipnotis, kita bisa melakukan atau kita bisa melihat dengan alat neurofeedback ini. Ya, jadi biasanya kalau untuk dalam keadaan hipnotis atau meditasi, biasanya ini pola gelombangnya harusnya pada alpha state ya. Jadi kalau misalnya dia masih masuk ke beta gitu kan, berarti ini belum sampai kepada tahap terhipnotis ya atau dalam keadaan meditasi. Oke, sehingga tidak mudah untuk distimulus ya. Nah, neurofeedback efektif pada kasus ADHD, cemas, adiksi, autisme, Alzheimer ya. Jadi untuk pelatihan otak ya sebenarnya untuk kognitif ya. Kemudian PTSD. Nah, ini pelatihannya itu berbeda-beda tergantung dari pola dari gelombang otaknya. Biasanya kalau misalnya adiksi, cemas itu pola gelombang otak yang cepat, yang dominan. ADHD gelombang lambat, misalnya theta yang dominan, tapi gelombang cepatnya malah justru menurun. Alzheimer biasanya juga hampir sama, jadi pola gelombang lambatnya yang dominan. Kemudian PTSD juga biasanya itu pola gelombang lambatnya yang dominan, kemudian juga alfanya juga dominan. Oke, ini adalah pola gelombang alat-alat EEG, jadi alat neurofeedback. Jadi biasanya ada 2 komputer ya, memang 2 komputer. Ini adalah untuk stimulasi dan kemudian ini untuk melihat perekamannya ya. Dan ini adalah alatnya yang sebenarnya dihubungkan dengan alat komputer dan kemudian dihubungkan juga dengan elektroda. Nah, sinyalnya ini yang sebenarnya berasal dari alat ini ya. Nah, ini cara kerjanya. Jadi ini adalah suatu proses operant conditioning ya. Jadi misalnya ada stimulus auditorik, visual, kemudian taktil ya. Nah, ini diterima oleh otaknya melalui elektroda, kemudian disampaikan di komputer melalui alat yang
amplification ini ya. Jadi ini sebenarnya alat ini yang berfungsi ya. Dan kemudian dengan pelatihan terus-menerus, maka otak itu akan berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang sebenarnya kita menginginkannya tetap homeostasis ya, karena berdasarkan pemeriksaan dari QEEG tadi. Ya, dengan berkali-kali tergantung dari kebutuhannya. Ada yang misalnya sampai 20 sesi, 30 sesi, pada anak ADHD biasanya sampai 40 sampai 60 sesi. Pada autisme bahkan bisa sampai 60 sampai 100 sesi. Nah, untuk syarat untuk anak-anak yang mendapatkan terapi neurofeedback ini memang harus tenang ya, karena nanti bergeser sedikit ya akan berubah pola gelombang akan berubah dan ini tidak jalan itu stimulus yang diinginkan. Kemudian juga untuk demensia, kemudian untuk melatih performance ya, untuk non diagnosis ya, untuk untuk meningkatkan performance itu sangat baik ya. Jadi biasanya juga untuk atlet, dari jurnal juga untuk atlet, kemudian untuk penembak gitu ya misalnya, untuk meningkatkan konsentrasi penuh itu biasanya digunakan ini ya. Jadi nanti kita bisa melihat pola homeostasis dari gelombang otaknya. Jadi yang kita harapkan adalah gelombang betanya seimbang ya. Ya, jadi ini adalah neurofeedback untuk tujuan non medis, untuk kebugaran, peningkatan performa, kinerja puncak ya, kemudian pelatihan awareness ya, self awareness. Dan diharapkan apa sih untuk kesadaran pribadi, untuk kesadaran diri atau self awareness ya. Ini peningkatan perhatian, konsentrasi dan fokus ya, yang diharapkan adalah keseimbangan. Jadi kita berharap yang meningkat adalah betanya. Kemudian peningkatan relaksasi, jadi meningkatnya gelombang alfa dan kemudian menurunkan gelombang theta. Kemudian untuk meditasi, tingkatkan alfa dan turunkan theta, dan peningkatan semua komponen ya, intinya adalah semua komponen diseimbangkan. Nah, untuk kasus psikiatri misalnya tadi yang sudah saya jelaskan ADHD, depresi ya, kemudian pengurangan kejang juga biasanya kan dipicu oleh beta ya, beta yang rendah ya, makanya dikurangi tetanya dan deltanya. Kemudian autisme untuk meningkatkan beta dan beta rendah. Tourette meningkatkan beta dan beta rendah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pola gelombang ini, kalau misalnya sudah biasa kita akan melihat menyetelnya akan lebih mudah ya, karena kebayang sebenarnya dengan gangguan psikiatri seperti ini harusnya gelombang otaknya seperti ini. Sebenarnya sudah di dalam kepala kita sudah kebayang gitu, oh ini pasti gelombang otaknya seperti ini. Nah, bagaimana kita stabilkan? Nah, ini adalah pelatihan SMR atau beta rendah, jadi sering digunakan untuk pengobatan ADHD, kejang ya, dan biasanya pada sisi kanan atau C4 ya, daerah sentral ya, tengah-tengah C4 kanan, kemudian berlangsung 15 sampai 30 menit. Biasanya kalau untuk peningkatan gelombang cepat itu kita tidak boleh lama-lama karena akan menyebabkan pusing. Tapi kalau untuk pelatihan gelombang lambat, maka kita bisa agak lama ya, jadi karena lebih nyaman gitu. Nah, kemudian adalah transkranial magnetic stimulan, jadi TMS ya. Jadi ini adalah suatu alat elektrofisiologi ya, jadi tetap non invasif ya. Kemudian memberikan stimulasi pada sel otak sehingga sel-sel otak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan atau berfungsi kembali sempurna. Nah, ini prinsip kerja dari TMS pada otak adalah ini adalah alatnya yang disebut dengan bank kapasitor yang menerima arus listrik sebesar 220 volt ya. Ini dengan kita menekan tombol di sini maka arus tersebut mengalir ke koil ya. Koilnya ini ya, kumparan tembaga sehingga pancarannya pancaran magnetit itu sebesar 0,4 Tesla. Dan medan magnet inilah yang menembus kulit kepala. Kita tahu bahwa di sini ada kulit kepala yang sebenarnya kulit kepala itu rentan banget dengan arus listrik ya. Jadi susah sebenarnya dengan adanya kulit kepala untuk masuk kepada bagian otak ya. Tapi dengan kekuatan yang cukup tinggi maka gelombang elektromagnetik ini bisa langsung masuk ke sel-sel otak yang diinginkan ya. Dan daya tembus magnetnya itu sebesar 1,5 sampai 2 cm, tapi ada juga yang sampai 5 sampai 6 cm ya, tergantung koilnya. Bahkan untuk theta burst ya itu lebih dalam lagi ya, sampai 10 cm dalamnya bisa tembus. Kemudian medan magnet yang dipancarkan ini mempengaruhi nilai ambang listrik
pada sel-sel otak tersebut sehingga terjadilah suatu letupan atau potensial aksi ya. Kemudian diteruskan melalui akson di tempat yang dipersarapi sel tersebut. Nah, kalau seperti itu kita sudah kebayang ya bahwa ternyata kalau misalnya sudah potensial aksi, kemudian akson-akson dan sebagainya, maka tentu berpengaruh pada zat kimiawi otak, kemudian sel-sel otak. TMS pertama kali dikenalkan sebagai terapi depresi mayor. Jadi sebenarnya penggunaan TMS pertama kali memang dalam bidang psikiatri ya, terutama pada depresi mayor, dan sekarang memang sudah FDA ya untuk depresi mayor dengan pemberian stimulus frekuensinya 10 Hz ya. Kemudian frekuensi stimulus yang berkaitan atau yang diberikan berupa frekuensi rendah untuk menginhibisi dan frekuensi tinggi untuk eksitasi. Ya, biasa kita bisa melihat kalau inhibisi itu di bawah 5 Hz, kalau sedangkan untuk eksitasi itu di atas 5 Hz ya. Jadi 5 Hz. Jadi ini kita bisa perhatikan. Memang pada kasus-kasus tertentu kita harus perhatikan, misalnya ADHD juga ada bermacam-macam, ada yang bersifat inhibisi, ada yang bersifat eksitasi. Nah, itu kita harus jeli sekali melihat. Memang kalau yang paling jelas kita lihat untuk gambaran untuk sebelum memulai TMS ini bisa kita lakukan dengan KIG tersebut sehingga pas kita melakukan intervensinya. Lalu manfaat TMS terhadap otak manusia berbasis bukti yaitu stimulus high frekuensi meningkatkan dopamin ya, kemudian meningkatkan reseptor NMDA, kemudian menghasilkan long term potential dan long term depression. LTD itu menurunkan kekuatan sinap, LTP meningkatkan ekspresi MRA, kemudian mempengaruhi polimorfisme gen pengkodean serotonin, mempengaruhi BDNF, mutasi reseptor GABA, ekspresi gen, peningkatan ATP, volume gray matter, dan lain-lain. Ya, ini semua sudah terbukti dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan, dan misalnya gray matter itu bisa dilihat dari gambaran dari MRI. Lalu kontraindikasi pemberian TMS adalah misalnya dengan intrakranial mental implan ya, jadi tidak boleh ada implan di dalam otaknya. Kemudian pacemaker di jantungnya, implantasi pompa jantung, cochlear implan misalnya di telinga. Jadi tidak boleh ada seperti ini. Bahkan ada beberapa yang meragukan tentang penggunaan TMS pada pasien-pasien yang menggunakan, tapi pengalaman saya ternyata nggak ada masalah ya karena cukup jauh jaraknya ya dari pemberian TMS dengan ortodonti atau cekat gigi ya. Lalu indikasi TMS dalam bidang psikiatri misalnya untuk depresi yang dapat approval, kemudian dari FDA ya, kemudian skizofrenia, panic disorder, bipolar, PTSD, OCD yang sekarang ini juga dapat approval, dan ADHD yang penelitian sudah banyak sekali ya, kemudian autisme, TIC, adiksi, dan lain-lain. Dan ini adalah elektrokonvulsif terapi. Nah, jadi ini adalah pemberian arus listrik terkontrol melalui kulit kepala pada bagian otak yang telah ditentukan untuk menginduksi kejang. Ya, jadi memang ini dibuat kejang. Dan dengan ECT ini mengalirkan dosis listrik. Jadi walaupun dia dengan menginduksi kejang, tapi dosis listriknya tertentu memberikan respon terapeutik. Jadi sesuai dengan terapeutik yang diperlukan ya untuk sesuai dengan gejala atau simptom psikiatri. Kemudian pemberian energi listrik melalui pemasangan elektroda pada salah satu atau kedua daerah pelipis yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan memberikan efek kejang tonik-klonik selama durasi tertentu. Nah, biasanya sekarang ini yang sekarang ini dilakukan adalah ECT ini dengan anestesi ya, dengan anestesi karena efek kejang yang ditimbulkan itu tidak terlalu parah ya, jadi sehingga pasien mengalami pasien lebih nyaman. Begitu juga terapisnya akan lebih nyaman menggunakan anestesi. Lalu indikasi ECT ya, jadi untuk skizofrenia refraktor, depresi refraktor obat dan percobaan bunuh diri, kemudian depresi psikotik atau melankolis yang tidak responsif terhadap obat, depresi dengan penolakan makan dan minum, atau intake yang cairan yang kurang, gangguan bipolar, episode manik, tidak responsif obat ya. Kemudian skizoafektif tipe manik dan depresif, kemudian depresi selama kehamilan, psikotik postpartum dengan mood yang menonjol, potensi emergensi seperti bunuh diri, malnutrisi, psikotik berat dengan agitasi atau stupor dan sindrom katakotik. Oke. Nah, efek sampingnya adalah defisit dari kognitif yang bersifat temporer. Jadi memang dikatakan di dalam literatur bersifat temporer.
ya. Kemudian asal dosisnya yang diberikan adalah tepat ya. Kemudian dari regurgitasi dan aspirasi kardiovaskuler, ya itu asistol dan takikardi. Post SCT dia misalnya keadaan delirium postiktal, bingung, nyeri kepala, mual dan nyeri otot, dislokasi atau fraktur tulang, dan kemudian sistem saraf pusat kejang atau berkepanjangan. Ya, jadi sebenarnya untuk kalau kita melihat keberhasilan dari SCT ini cukup signifikan, ya signifikan. Terus kemudian juga angka untuk efek samping terjadinya efek samping pada SCT ini hampir jarang kita temukan ya. Ya, nah ini juga pilihan ya dengan bagaimana kita menggunakan SCT atau TMS ya, yang mana yang lebih Maaf dokter Susi, waktunya tinggal 5 menit lagi terus diskusi. Yang terakhir adalah tentang neuroimaging dalam bidang psikiatri. Ya. Jadi kita menggunakan neuroimaging dalam bidang psikiatri sebagai diagnosis penunjang, sebagai follow up terapi farmakoterapi, kemudian terapi. Jadi follow up untuk farmakoterapi dan multimodal ya, seperti terapi perilaku, terapi misalnya CBT gitu ya, atau terapi-terapi lain ya. Kemudian misalnya dilakukan pada demensia, kemudian delirium, ADHD, autisme, jadi sebagai follow up atau screening awal ya. Nah ini adalah gambaran CT scan yang kita lihat pada kasus-kasus Alzheimer ya. Ini adalah MRI ya. Jadi MRI biasanya juga kita bisa melihat gambaran MRI ini. Biasanya kita melakukan ini untuk setelah dilakukan terapi kognitif ya. Ini adalah autism, walaupun ini yang bermasalah adalah fungsinya ya, fungsinya. Jadi ya tetap aja kembali lagi kita melakukannya dengan farmakoterapi dan kemudian juga dengan terapi penunjang lain seperti yang tadi saya sudah utarakan. Lalu bagaimana aspek etiko-legal dalam proses penggunaan alat elektrofisiologi dan neuroimaging psikiatri? Jadi ada 4 prinsip moral, yaitu asas otonomi, jadi memang pasiennya itu mau, kemudian ada proses keuntungan, dan kemudian tidak merasa dirugikan, dan ada keadilan. Dan kemudian informed consent tentu saja dibutuhkan, bukan saja untuk penelitian, tapi setiap akan dilakukan tindakan, maka kita harus melakukan informed consent. Dan kemudian juga pemeriksaan penunjang diberikan, kemudian terapi yang diberikan, dan ini harus berbasis pada standar etika dan profesionalisme. Ini adalah pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.